Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Kusmayadi. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing dengan rekan-rekan sekalian terkait dengan body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad. Nah, rekan-rekan sekalian, apa itu body of knowledge ya? Atau disebut juga sebagai tubuh ilmu gitu kan, kalau secara bahasa harfiahnya body itu tubuh, knowledge itu adalah ilmu pengetahuan gitu kan, atau ini lebih dikenal juga ini adalah sebuah kerangka ilmu ya yang menjadi pembeda dengan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Nah, body of knowledge terdiri dari kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dapat menjawab sebuah hipotesa atau jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sebelum kita lanjut pada apa sih body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad, kita harus paham dulu nih, apa itu hakikat ilmu. Menurut Delianggi, ilmu ini adalah suatu rangkaian aktivitas manusia yang bersifat rasional dan kognitif dengan metode yang berupa sebuah prosedur dan langkah-langkah yang sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis guna mencapai satu kebenaran dan mendapatkan pemahaman serta penjelasan yang benar. Nah, rekan-rekan sekalian, satu bidang kajian itu disebutkan sebagai sebuah ilmu apabila memenuhi 4 kriteria. Yang pertama itu adalah empiris, artinya bahwa ilmu tersebut atau bidang kajian tersebut ini bisa diajarkan dari pendahulu ke penerusnya atau dari seorang guru ke muridnya dan begitu selanjutnya. Kemudian analitik, artinya ilmu ini harus bersifat logis ya atau ilmiah, bisa dikaji, bisa dipelajari secara ilmiah. Kemudian sistematis. Satu bidang kajian dikatakan sebuah ilmu apabila memenuhi sebuah rumusan metodologi, ya, metodologi yang tersistem. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah objektif. Artinya ada objek yang diteliti oleh ilmu tersebut, kemudian ada pembuktian dari hasil kajian ilmu tersebut. Nah, apabila memenuhi 4 kriteria ini, maka satu bidang kajian ini disebut sebagai sebuah ilmu. Nah, rekan-rekan sekalian, selain dari ciri-ciri tadi yang menjadikan satu bidang kajian menjadi ilmu, ada juga yang disebut dengan batasan ilmu ya. Batasan ilmu ini adalah yang menjadi penciri ini, yang menjadi penciri atau menjadi pembeda antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, yaitu bahwa satu bidang kajian ini harus bisa menjawab aspek ontologi, yaitu apa bidang kajian ilmu tersebut, dan ini harus bisa menjawab sebuah perbedaan dan sebuah kekhususan dari bidang kajian tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah harus menjawab epistemologi, bagaimana kajian ilmu itu dipelajari atau didapatkan. Yang ketiga itu harus menjawab aksiologi atau bagaimana cara menggunakan ilmu tersebut. Oke, itu adalah sebagai prolog kita supaya kita bisa memahami dan kita bisa mengetahui apa sih body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad ini, sehingga apabila kita tahu apa yang akan kita pelajari dalam Gusmus Raksa Jasad ini akan membuat kita lebih mencintai ilmu ini dan akan lebih memudahkan cara berpikir kita terhadap keilmuan ini. Kita mulai dari terapi Gusmus Raksa Jasad sebagai terapi empiris. Ya, rekan-rekan sekalian, Gusmus Raksa Jasad atau terapi Gusmus Raksa Jasad ini berasal dari sebuah kitab yang bernama Kitab Nabawadatala ya. Di mana Kitab Nabawadatala ini berisi 3 hal utama. Yang pertama itu membahas tentang ilmu katunggalan atau ilmu ketuhanan atau hal ihwal yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua yaitu berbicara tentang nata diri, nata nagara
atau ilmu sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Yang ketiga yaitu raksa jasad yang berbicara tentang bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh ini dari bermacam-macam gangguan penyakit yang mengakibatkan terjadinya rasa sakit, gitu kan. Jadi berawal dari Kitab Nabawada Ta'ala, yang isi dari Kitab Nabawada Ta'ala ini adalah berkaitan dengan 3 aspek, ilmu ketunggalan, nata diri, dan raksa jasad. Nah, ini akan menjadi ruh dalam setiap pembelajaran kita. Nah, Kitab Nabawada Ta'ala ini, rekan-rekan sekalian, ini diturunkan dari generasi ke generasi, kemudian juga dalam perjalanannya juga tidak hanya berbicara tentang jasad saja, tapi ini juga berbicara tentang raksa jiwa, ya, berbicara tentang kaitan antara fisik dan psikologis. Nah, sampailah ke generasi sekarang, di mana Kitab Nabawada Ta'ala ini kemudian dilestarikan oleh Buya Agus Muslim dalam bentuk sebuah metode pembelajaran agar bisa terus diwariskan dari generasi ke generasi, karena ini merupakan sebuah warisan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, yang akan menjadikan sebuah pembeda, ya, dari budaya-budaya yang lain. Nah, adapun filosofi dari terapi Gusmus Raksa Jasad ini berawal dari sebuah keterangan dalam Kitab Nabawada Ta'ala tersebut, yaitu jaga jasad ku pikiran jeung jiwa. Ya, ini berkaitan dengan tadi bahwa setiap keadaan fisik ini akan berpengaruh terhadap fisiologis, atau secara psikologis ini juga akan berpengaruh terhadap fisik, ya. Makanya jaga jasad, jaga tubuh ini dengan pikiran, dengan otak kita, dengan pemikiran kita, dan jiwa kita. Nah, teknik pengobatan tradisional Gusmus Raksa Jasad ini mengedepankan dengan teknik pijat pada zona-zona tertentu pada tubuh manusia atau pengguna jasa layanan, sesuai dengan yang tercantum dalam rumusan Kitab Nabawada Ta'ala. Nah, teknik pemijatan ini khusus, ya. Ini khusus, dan ini yang menjadi penciri dari aplikasi pijat kita dibanding dengan teknik-teknik yang lain, terapi-terapi yang lain, yaitu dengan adanya teknik sentuh atau totok, putar, dan kiap. Dengan prinsip-prinsip teknik pemijatan, teknik atau stimulasi pijat pada zona-zona tubuh itu dengan menggunakan teknik ujung, tengah, ujung. Nah, teknik pengobatan raksa jasad itu sendiri juga mengajarkan tentang satu pendekatan psikologis dan spiritual sesuai dengan rumusan awal, ya. 3 rumusan awal tentang katunggalan, ilmu ketuhanan, penataan diri, dan raksa jasad itu sendiri. Ya, di dalam kitab tersebut, rekan-rekan sekalian, ini dijelaskan bahwa adanya sakit, ya, adanya sakit itu diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan organ yang berawal dari tidak seimbangnya pikiran dan hati yang berdampak pada gangguan organ. Atau sekarang lebih dikenal bahwa konsep sakit itu terjadi akibat terganggunya 4 pola. Pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Nah, ini rekan-rekan sekalian, gambar tentang keberadaan Kitab Nabawada Ta'ala. Yang di pojok atas itu adalah kitab aslinya Nabawada Ta'ala, yang kemudian dari generasi ke generasi ini terus diturunkan, dan kemudian sampai ke Pak Sutiarna. Beliau ini adalah orang tua dari Buya Agus Muslim yang menyadur supaya bisa dipelajarinya dengan baik, ya, oleh kita sekalian, dan kemudian oleh Buya Agus Muslim ini dijadikan sebuah metode pembelajaran yang teramu dalam standar kompetensi kerja khusus Gusmus Raksa Jasad yang sekarang kita sedang pelajari, rekan-rekan semua. Oke, kita lanjutkan pada apa sih body of knowledge Gusmus Raksa Jasad. Tadi dijelaskan bahwa disebut
ilmu itu ya apabila dia bisa memenuhi 3 rumusan ya, bisa menjawab 3 rumusan. Apa objek telahan ilmu atau ontologi? Nah, tadi disebutkan berdasarkan filosofi dari Gusmus Raksa Jasad bahwa sakit yang terjadi itu akibat gangguan keseimbangan sistem tubuh dari pola kebiasaan yang tidak sesuai dengan kondisi alami tubuh. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ilmu ini? Tadi juga disebutkan bahwa keilmuan ini didapatkan secara empiris ya, turun-temurun berdasarkan kitab Raksa Jasad, dan ini bisa diajarkan kembali ya, bisa dipelajari oleh siapapun yang ingin dan mau mempelajarinya. Itu secara empiris. Kemudian berdasarkan studi kasus. Nah, berdasarkan studi kasus ini dipelajari di awal itu oleh Buya Agus Muslim, baik secara pembelajaran formal ataupun non formal, khusus di bidang kesehatan tradisional, baik di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian juga ilmu ini juga didapatkan melalui sebuah kajian ilmiah dan alamiah ya. Dalam kajian ilmiah pada saat di Tianjin, rekan-rekan sekalian, pada saat Buya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari keilmuan ini, beliau mempresentasikan keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini dengan menggunakan studi kasus penanganan terhadap 100 pasien atau sekarang disebut pengguna jasa layanan yang mengalami gangguan kesehatan. Dari sana didapatkan disimpulkan pada waktu tertentu dilakukan penelitian dan dilakukan stimulasi oleh Buya Agus Muslim, ternyata 90% mengalami perbaikan yang signifikan atau dikatakan sembuh gitu kan. Berarti ini sangat efektif ya, pengobatan ini sangat efektif berdasarkan tadi kajian ilmiah. Kemudian juga dilakukan juga secara pengamatan ya, secara pengamatan atau observasi yang dilakukan terus menerus ya, dari generasi awal sampai ke generasi sekarang, melihat dari satu keadaan pengguna jasa layanan yang setelah diterapi ada perbaikan dan itulah nilai objektif yang menjadi salah satu ciri dari sebuah ilmu ya rekan-rekan sekalian, atau ciri dari sebuah bidang kajian ilmu. Kemudian bagaimana ilmu ini digunakan atau nilai ontologinya seperti apa? Nah, terapi modalitas Gusmus Raksa Jasad ini menggunakan prinsip terapinya itu adalah menggunakan sistem penguatan pada zona-zona tubuh atau sistem stimulasi pada zona-zona tubuh melalui teknik otot, circle, dan kiap yang bertujuan untuk menstimulasi atau merangsang terjadinya keseimbangan sistem tubuh melalui tadi proses yang tadi ya, sehingga apabila sistem tubuhnya diperbaiki, otomatis gangguan yang ada juga akan hilang. Nah, itu akan menjawab yang tadi disebut dengan hipotesa ya. Jadi kalau seorang sistemnya terganggu, gangguannya itu diperbaiki, maka pasti gangguannya itu tidak akan ada ya. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa body of knowledge ini harus bisa menjawab sebuah hipotesis atau sebuah praduga. Itu rekan-rekan sekalian terkait dengan body of knowledge, dan ini yang menjadi pembeda dan ini yang menjadi dasar keilmuan Gusmus Raksa Jasad. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada kerangka konsep keilmuan atau body of knowledge keilmuan Gusmus Raksa Jasad, ini juga dalam ilmu filosofi ilmu ya, dalam filosofi keilmuan ini harus didukung dengan yang namanya pohon keilmuan ya. Nah, Gusmus Raksa Jasad ini mengembangkan 5 pilar. Pertama, pilar spiritual, yaitu pendekatan norma agama dan budaya luhur bangsa ini sebagai trigger bagi para penyehat tradisional Gusmus. Pilar yang kedua itu adalah aspek edukasi. Bagaimana setiap Gusmus terapi, setiap
orang yang mempelajari Gusmus Raksa Jasad atau Gusmus terapi ini bisa mengenal tubuhnya secara anatomi dan fisiologi berdasarkan pasti alam dan pasti budaya ya. Ini yang menjadi juga pembeda ya. Tidak hanya mempelajari tentang keadaan tubuh secara fisik dan cara kerja tubuh ini juga, tapi di konsep edukasi Gusmus Raksa Jasad juga dipelajari tentang pasti budaya ya, karena dari tubuh inilah juga kita akan banyak belajar dan dari tubuh ini juga kita akan lebih dekat mengenal dengan Tuhan kita. Kemudian dalam konteks edukasi ini kita juga akan belajar tadi yang paling utama prinsip-prinsip terapi modalitas Gusmus Raksa Jasad. Kemudian juga terapi penguatan stimulasi sistem tubuh dan teknik komunikasi sugestif dengan jenjang keahlian basic, advance, profesional dan master ya. Di sini masih disebutkan instruktur karena di dalam jenjang master salah satunya itu adalah bagaimana seseorang ini bisa mengajarkan kembali keilmuan ini pada rekan-rekan yang lainnya. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah pilar sosial ya. Bagaimana ilmu ini bisa diamalkan dengan baik oleh setiap orang yang mempelajarinya, tentunya ini harus belajar tentang network marketing ya. Jejaring pemasaran, ini bahasa pendidikannya seperti ini gitu kan, atau aspek sosial melalui jejaring pengguna jasa layanan, bagaimana kita memanage pengguna jasa layanan atau pasien-pasien kita, bagaimana juga kita memanage jejaring terapis atau rekan-rekan yang ikut masuk dalam perkumpulan kita ini. Kemudian pilar kelima dalam pohon keilmuan, pilar keempat dalam pohon keilmuan Gusmus Raksa Jasad itu adalah aspek finansial. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana manajemen keuangan, bagaimana juga belajar tentang sales marketing ya. Ini adalah hal yang penting rekan-rekan sekalian sehingga menjadi pilar keempat di Gusmus Raksa Jasad ini, bagaimana setiap terapis ini bisa memanage keuangannya dengan baik, bagaimana bisa memanage impiannya dengan baik dengan menggunakan sumber daya yang ada berdasarkan keahlian dari Gusmus Raksa Jasad. Kemudian aspek yang kelima, pilar yang kelima dalam pohon keilmuan Gusmus Raksa Jasad itu adalah adanya healthy ya. Nah, dalam healthy ini bukan hanya kita mempelajari sehat ya rekan-rekan sekalian, tapi healthy ini lebih cenderung sehat dan sejahtera, sehingga kita akan mempelajari dalam keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini tentang manajemen sumber daya manusia. Tadi manajemen sumber daya manusia berawal dari konsep nata diri ya. Nata diri, kemudian kalau individu-individu ini sudah tertata dirinya, pasti kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan tertata dengan baik. Kemudian juga dalam konsep healthy juga kita akan belajar tentang bagaimana manajemen organisasi. Bagaimana caranya kita hidup dalam sebuah organisasi atau dikenal dengan hidup dalam sebuah talaga maneloka rekan-rekan sekalian. Kemudian juga dalam konsep healthy kita juga akan belajar terkait dengan manajemen pengguna jasa layanan. Nah, inilah pohon keilmuan atau keilmuan-keilmuan yang akan kita pelajari, dan ini yang menjadi penyokong terhadap Gusmus Raksa Jasad, terhadap body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad itu yang telah kita bahas seperti tadi. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa sebuah ilmu itu harus ada satu penciri khusus ya. Nah, dalam Gusmus Raksa Jasad, apa sih yang menjadi penciri dari rumusan Gusmus Raksa Jasad berdasarkan kaidah yang ada di kitab Nabawadatala ini dikenal dengan konsep trilogi GM ya. Trilogi GM ini terdiri dari satu itu adalah kenali masalah, dua aplikasi terapi, dan yang ketiga itu adalah terminasi dengan penguatan suplemen ya.
yang dikembangkan oleh Buya Agus Muslim, langkah-langkah trilogi GM ini menjadi sebuah algoritma terapi Gusmus Raksa Jasad atau tahapan-tahapan aplikasi dalam Gusmus Raksa Jasad. Sehingga step by stepnya ini yang harus dilakukan oleh setiap anggota perkumpulan Gusmus Raksa Jasad, dan inilah yang menjadi pembeda, penciri khusus setiap terapi di Gusmus Raksa Jasad. Dan tentunya ini akan dipelajari selanjutnya dalam pembelajaran baik di koordinat atau di LKP atau di LPK ya rekan-rekan sekalian, atau di lembaga-lembaga pendidikan GM selanjutnya. Oke. Nah, setelah kita tahu body of knowledge, kerangka keilmuan GM, dan setelah kita tahu bahwa GM ini adalah sebuah ilmu ya, maka ada prinsip-prinsip dasar yang setiap orang anggota GM, setiap orang yang mempelajari Gusmus Raksa Jasad ini harus pegang teguh ya. Ini adalah bentuk dari tadi utuhnya keilmuan ini berdasarkan dari struktur keilmuan ya. Struktur keilmuan ini menghasilkan prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip kerja khusus yang harus diikuti oleh setiap anggota atau setiap peserta didik yang mempelajarinya. Yang pertama itu adalah koordinasi ya. Koordinasi ini adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Karena bagaimana kita bisa mengetahui keilmuan ini kalau tidak adanya koordinasi ya. Dari hasil koordinasi itu tentunya akan mendapatkan sesuatu ya. Salah satunya itu adalah ilmu terapi atau ilmu tentang penataan diri. Nah, dari ilmu-ilmu tadi, dari hasil koordinasi itu, itulah yang harus dipatuhi oleh setiap anggota atau setiap peserta perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini, sehingga menjadi komitmen dalam dirinya bahwa akan terus dilakukan dan menjadikan ilmu ini, menjadikan aplikasi Gusmus Raksa Jasad ini adalah menjadikan dirinya ya rekan-rekan sekalian. Nah, itu terkait dengan body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan dengan pemahaman terkait dengan body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad, kita tahu apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang seharusnya kita jaga di perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.